Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Barunestian, NIM saya 0562169994. Di sini saya akan menjawab dari tugas 3 dasar-dasar penyeluhan. Soal pertama yaitu perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Yang pertama yaitu Proses adopsi adalah proses pengambilan keputusan oleh seorang individu atau unit sosial, misalnya rumah tangga petani, kelompok tani, untuk menerima, mencoba, dan akhirnya menggunakan suatu inovasi. Ciri utama fokus pada individu dan proses internal keputusan. Contohnya, seorang petani memutuskan untuk menggunakan pupuk hayati setelah melihat hasil demplot, mencoba di sebagian kecil lahan, kemudian menerapkan sepenuhnya pada musim tanam berikut. Selanjutnya adalah proses difusi. Proses difusi adalah proses penyebaran suatu inovasi dari suatu individu atau kelompok ke individu, kelompok lainnya dalam suatu sistem sosial melalui berbagai saluran komunikasi. Ciri utama yaitu fokus pada masyarakat atau kelompok, bukan individu. Contohnya, teknik tanam jajar legowo menyebar dari beberapa petani pelopor di satu desa ke seluruh petani di kecamatan melalui penyuluhan, pertemuan, dan pengaruh petani kunci. Jawaban dari nomor 2 yaitu tentang upaya untuk mempercepat proses difusi inovasi. Proses difusi inovasi, penyuluh pertanian berperan sebagai penghubung antara teknologi dan petani. Upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan demonstrasi atau demplot, demonstrasi cara, menampilkan hasil nyata sehingga petani percaya dan tertarik menerapkan inovasi. Yang kedua ada mengkomunikasikan inovasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami menggunakan media penyuluhan seperti poster, video, atau radio lokal. Yang ketiga, memanfaatkan petani pelopor atau opinion leader. Mengajak petani yang berpengaruh untuk mencoba inovasi sehingga penyebaran lebih cepat. Yang keempat, melakukan pendampingan intensif. Pendampingan selama proses uji coba sehingga petani tidak ragu mencoba. Kelima, memfasilitasi kegiatan kelompok tani, diskusi kelompok, temu lapang, sekolah lapang, dan studi banding antar petani. Yang keenam, inovasi mudah diterapkan bila sarana dan pasarnya tersedia. Soal nomor 3 yaitu penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Karena dalam penyuluhan partisipatif, petani terlibat secara aktif dalam semua tahapan, identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan. Penyuluh bukan hanya pemberi instruksi, melainkan fasilitator. Selanjutnya, karakteristik penyuluhan partisipatif. Yang pertama yaitu karakteristiknya, berpusat pada kebutuhan petani. Penjelasannya yaitu program disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan nyata yang diidentifikasikan bersama petani. Yang kedua yaitu karakteristiknya petani aktif berpartisipasi. Penjelasannya, petani terlibat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya menerima perintah. Yang ketiga yaitu karakteristiknya, belajar berdasarkan pengalaman, learning by doing. Penjelasannya, menggunakan metode PRA, sekolah lapang, eksperimen lapang. Yang keempat, karakteristiknya komunikasi dua arah. Penjelasannya yaitu informasi mengalir dari petani dan ke petani, bukan top down. Yang kelima, karakteristiknya pemberdayaan. Penjelasannya, tujuannya meningkatkan kemandirian petani dalam memecahkan masalah. Yang keenam, karakteristiknya penyuluh sebagai fasilitator. Penjelasannya, penyuluhan membantu proses belajar, bukan sebagai instruktur tunggal. Yang ketujuh, karakteristiknya berbasis kelompok.
Penjelasannya, kegiatannya dilakukan melalui kelompok tani untuk memperkuat kebersamaan. Soal nomor 4 yaitu perbandingan pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dan pendekatan partisipatif. Yang pertama yaitu tujuan laku, latihan dan kunjungan. Bertujuan transfer teknologi dari penyuluh ke petani, peningkatan produksi secara cepat, penyuluhan partisipatif, pemberdayaan petani agar mampu memecahkan masalah sendiri, meningkatkan kemandirian. Selanjutnya sasaran. Latihan dan kunjungan memiliki sasaran yaitu petani kontak farmer. Yang dipilih tidak semua petani terlibat. Penyuluhan partisipatif, sasarannya semua anggota kelompok tani terbuka dan inklusif. Organisasi latihan dan kunjungan terstruktur, hierarkis, jadwal tetap, misal kunjungan 2 minggu sekali. Penyuluh partisipatif, sasarannya fleksibel, disusun sesuai kebutuhan petani. Metode latihan dan kunjungan memiliki sasaran latihan terjadwal, kunjungan lapangan, penyuluh partisipatif, sasarannya diskusi, PRA, sekolah lapang. Penyuluh partisipatif, sasarannya instruktor. Penyuluh partisipatif, fasilitator, pendamping, mediator. Penyuluh partisipatif, sasarannya satu arah, top down. Penyuluh partisipatif 2 arah, interaktif dan kolaboratif. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.